Italia telah menolak izin bagi pesawat militer Amerika Serikat untuk mendarat di pangkalan udara di Sisilia guna melanjutkan penerbangan ke Timur Tengah. Media Italia melaporkan bahawa beberapa pesawat pengebom Amerika Serikat dijadualkan mendarat di pangkalan tersebut di Sisilia Timur sebelum menuju ke wilayah itu dan menambahkan bahawa izin tidak diberikan karena Amerika Serikat belum meminta otorisasi. Peran ini telah memicu banyak perdebatan di Italia dan di seluruh Eropah. Tetapi di Italia, partai-partai oposisi dari kubu tengah kiri telah mendesak pemerintah untuk memblokir penggunaan pangkalan di sana guna menghindari keterlibatan dalam konflik ini. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak reaksi dan wawasan, dengan senang hati kami menyambut Ana Mamiliano, editor desk luar negeri di Il Corriere della Sera yang sekarang bergabung bersama kami dari Milan. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, laporan menyebutkan bahawa pimpinan militer Italia tidak diajak berkonsultasi di sini seperti yang diwajibkan berdasarkan perjanjian yang mengatur penggunaan instalasi militer Amerika di negara tersebut. Apa yang sudah dikonfirmasi? Banyak laporan yang saling bertentangan. Penjelasan apa yang bisa Anda berikan di sini? Saya rasa satu hal yang jelas dan bisa kita pastikan adalah bahwa pemerintah ini ingin publik, ingin dunia tahu bahwa mereka menolak memberikan izin. Hubungan Italia dengan Amerika di pangkalan mereka di Italia memang agak rumit. Jadi dalam beberapa kasus Anda memerlukan izin, dalam beberapa kasus tidak. Yang sangat menarik di sini adalah terlepas dari apa yang terjadi dan memang sangat sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi terlepas dari itu semua, Menteri Pertahanan Italia yang berasal dari pemerintahan sayap kanan tengah mengonfirmasi hal ini dan sangat jujur serta vokal tentang hal ini. Jadi pesan politiknya adalah meskipun pemerintahan ini biasanya memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Trump, tetapi kali ini mereka tidak hanya mengatakan tidak, tetapi juga ingin publik tahu bahwa mereka mengatakan tidak. Orang bertanya-tanya apa yang dipikirkan pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni terkait kemungkinan respons dari Amerika Serikat. Tapi dia tentu saja tidak sendirian. Prancis, Spanyol dan Inggris juga tidak begitu ingin terlibat. Bagaimana anda melihat respons Eropah secara lebih luas terhadap apa yang terjadi dengan perang ini sejauh ini dan kemungkinan reaksi dari Presiden AS Serikat? Begini, oke, jadi Eropa itu urusan tersendiri. Italia adalah hal lain karena sejak Trump berkuasa, tentu saja ada ketidaksepakatan antara kedua sisi Atlantik. Tapi baik atau buruknya, Meloni berhasil menjaga hubungan baik dengan Trump. Sebagian ada hubungannya dengan kepribadian, dengan fakta bahwa mereka berdua, seperti yang kita tahu, adalah populis sayap kanan jika kita ingin mendeskripsikan mereka seperti itu. Jadi Italia tetap berada dalam posisi persahabatannya istimewa dengan Amerika Serikat. Tidak ada perselisihan diplomatik seperti yang terjadi dengan Prancis misalnya. Tapi kalau soal perang, situasinya sangat bermasalah bagi Italia. Pertama-tama, karena kami berada di Mediterania, kami sangat dekat dengan Timur Tengah, jadi orang-orang sangat takut terseret ke dalam perang ini. Dan kedua, Italia mengimpor banyak energi dari Teluk. Dan Anda mungkin berkata, ya semua negara juga begitu. Tidak sepenuhnya. Italia tidak memiliki energi nuklir seperti yang dimiliki Prancis dan Inggris. Italia tidak memiliki energi hijau sebanyak yang dimiliki Jerman. Jadi sebagian besar energi kami berasal dari gas, terutama gas. Dan sebagian kecil dari minyak, yang sebagian besar berasal dari Teluk dan Aljazair. Jadi Italia sangat rentan dan kita tahu bahwa perang ini sangat tidak populer. Sampai-sampai sebenarnya popularitas Meloni yang selalu sangat tinggi dan masih cukup tinggi, tapi telah menurun karena perang ini. Dan sebenarnya orang-orang berspekulasi bahwa dia baru-baru ini kalah dalam referendum konstitusi yang sebenarnya tentang reformasi hukum karena pada dasarnya orang-orang kesal padanya karena perang ini, bukan karena mereka peduli atau tidak dengan reformasi tersebut. Jadi dia seperti berada di posisi yang genting saat ini.
Tentu saja saya menghargai wawasan anda. Sekali lagi, masih banyak pertanyaan yang tersisa dan begitu banyak skenario berbeza yang bisa terjadi. Tidak hanya dalam perang ini, tetapi juga dalam hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara di seluruh Eropah. Kami menghargai waktu anda. Ana Mamiliano langsung dari Milan. Terima kasih banyak telah bersama kami dalam edisi berita terkini ini. Duta Besar, pendapat anda tentang hal itu? Di satu sisi, kita bisa memahami negara-negara yang enggan terlibat. Tapi, sampai kapan seseorang bisa mengabaikan sekutunya? Kapan seseorang harus mengatakan bahawa sebenarnya ini penting untuk masa depan kawasan, untuk masa depan dunia? Menurut saya, pendekatan Eropa, Benito, benar-benar memprihatinkan, sungguh keterlaluan. Karena mereka tidak hanya tidak berpartisipasi dalam upaya untuk melawan apa? Untuk melawan rezim yang menindas, yang membunuh 34.000 rakyat mereka hanya beberapa minggu yang lalu. Sedang mempersiapkan persenjataan nuklir yang bisa menghancurkan seluruh wilayah. Meluncurkan rudal sejauh 4.000 km diluncurkan oleh Iran menuju Pulau Diego Garcia sekitar seminggu yang lalu, yang berarti jangkauan 4.000 km itu bisa mencakup seluruh wilayah Eropa. Ya ampun, mereka berbohong lagi. Dan itu menunjukkan bahwa mereka berbohong lagi, tepat sekali. Jadi, mereka tidak hanya tidak berpartisipasi dalam hal yang sebenarnya demi kepentingan dan pertahanan diri mereka sendiri, bahkan lebih dari Amerika Serikat, mereka sekarang justru memasang hambatan dan benar-benar menghalangi upaya Amerika Serikat dan Israel secara aktif. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, dan saya pikir mereka akan membayar mahal untuk itu di suatu saat di masa depan. Selama 80 tahun terakhir, mereka benar-benar bergantung pada pertahanan Amerika tanpa benar-benar melakukan apapun. Jadi sekali lagi, di sini terlihat bahwa Eropa tidak hanya kehilangan keberaniannya, tetapi juga jiwanya. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan, Iran juga sangat aktif bersama Hizbullah di Eropa, di wilayah Eropa, dengan sel tidur teroris, dengan sel teroris aktif yang telah membunuh cukup banyak orang Eropa. Jadi bagi mereka, untuk menutup mata dan merasa terintimidasi, itu benar-benar keterlaluan. Reaksi dari banyak negara sungguh di luar dugaan. Setidaknya bisa dibilang begitu, termasuk Kanada yang ikut angkat bicara. Owen Alterman ceritakan lebih lanjut. Ya, Perdana Menteri Mark Carney dari Kanada, Benita, mengatakan kepada para jurnalis dalam beberapa jam terakhir bahwa dia mengecam invasi ilegal Israel ke Lebanon. Dan kenapa? Karena, Benita, pemerintah Lebanon telah melarang Hezbollah dan sedang mengambil tindakan atau berusaha mengambil tindakan terhadap Hezbollah. Menariknya, Carney sempat mengoreksi dirinya sendiri di tengah kalimat tadi. Dan karena alasan itu, Israel seharusnya menyerahkan kepada pemerintah Lebanon untuk menangani Hezbollah. Saya penasaran, apa yang akan kita katakan kepada orang-orang yang tinggal di Israel Utara tentang hal itu? Di Metula, Kiryat Shmona, Shlomi, di sepanjang perbatasan. Bagaimana perasaan mereka tentang hal itu? Bahwa pemerintah Lebanon yang mungkin sekali lagi, bahkan jika mereka mau melakukan lebih banyak, belum mampu melakukan banyak hal dalam beberapa bulan terakhir, apalagi beberapa dekade terakhir, terkait Hezbollah untuk menyerahkan keamanan kita ke tangan mereka. Ada cara untuk mengkritik tindakan Israel di Lebanon, dan pemerintah Barat melakukannya sepanjang waktu. Israel tidak mengikuti hukum perang, mereka sering mengatakan, harus mengambil lebih banyak tindakan pencegahan untuk menghindari korban sipil atau memaksa warga sipil pergi, khawatir tentang konsekuensi kemanusiaan. Itu semua sudah biasa. Tapi bagi seorang pemimpin negara barat, untuk secara terbuka mengatakan itu ilegal. Ilegal bagi militer Israel berada di Lebanon, karena pemerintah Lebanon sudah menangani urusannya. Benita, saya benar-benar mengira ini berasal dari The Onion. Ini benar-benar konyol. Dan saya tidak mengatakan ini sembarangan. Satu catatan tentang orang Eropa. Saya setuju dengan Danny. Saya pikir mereka mengambil resiko yang tidak perlu dengan Donald Trump. Dan itu tidak masuk akal menurut logika mereka sendiri. Mereka khawatir tentang Rusia. Mereka khawatir tentang Ukraina. Mereka khawatir bahwa perang ini membantu Rusia. Dan semakin lama perang ini berlangsung dengan Iran, semakin menguntungkan Rusia. Saya pikir pesan yang harus disampaikan kepada mereka adalah bahwa itu tidak benar. Jika perang berakhir dengan Iran yang unggul, Benita, itu justru membantu Rusia. Dan melanjutkan perang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, itulah cara terbaik untuk membendung Rusia. Karena Iran yang kuat pada akhirnya akan mampu membantu Rusia lebih banyak dalam perang melawan Ukraina. Mencoba mengecilkan peran Iran, tapi sebenarnya membantu perjuangan melawan Rusia. Saya pikir itulah cara berbicara dengan Iran.